Terima kasih Mbak Maria. Ya memang kalau kita lihat konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dan beberapa pihak yang terlibat juga di dalamnya, sampai saat ini kita masih melihat dinamikanya sangat sangat tinggi dan cepat ya. Yang kita rasakan mungkin secara langsung itu commodity price-nya sih yang terlihat ya, Mbak Maria. Mhm. Jadi beberapa commodity price masih tetap tinggi sekarang dan kita perkirakan kalau memang pertikaian ini masih akan berlangsung, itu akan membuat commodity price di level yang masih cukup tinggi untuk beberapa saat ke depan. Itu sih yang dapat sangat berasa di dunia ya saat ini, Mbak Maria. Kalau kita lihat korelasinya terhadap apa yang terjadi di dalam negeri seperti apa Bu Made? Sekarang kalau kita lihat untuk dampaknya di ekonomi dalam negeri ya Mbak Maria, posisinya sih Indonesia sekarang masih dari sisi trading masih benefit dari kondisi saat ini ya, karena commodity price yang tinggi, kita kalau kita lihat trade balance kita tuh masih tetap baik selama beberapa bulan terakhir ini. Kemudian ekspor juga record high, karena kita memang beberapa beberapa pos memang kita sangat tergantung dengan harga komoditi yang tinggi ya. Saat ini masih benefit dari trading untuk Indonesia. Kemudian kalau kita lihat juga rupiah juga masih sangat stabil, terkendali nggak saat ini. At the moment saya bilang masih oke ya dampaknya untuk perekonomian kita. Tapi kalau memang ini prolong ya, pertikaian ini prolong, mungkin next year kita akan lihat juga kita juga kena hit di inflasi ya Mbak Maria. Karena komoditi price yang masih tinggi, kita akan perkirakan beberapa sektor juga akan adjust harga-harga ya mulai naik di tengah perekonomian yang Indonesia yang masih baru mulai dibuka kembali ya Mbak Maria. Mhm. Jadi dampaknya in short untuk tahun ini masih oke, tapi kalau ini pertikaian prolong kita mesti pikirkan dampak kedepannya juga sih Mbak Maria. Kalau dilihat dari angka-angka yang diraih, misalnya angka inflasi kita masih jauh di bawah begitu ya rata-rata secara global, masih cukup terkendali. Kemudian Bank Indonesia pun juga masih mempertahankan suku bunga di situasional saat ini karena nilai tukar kita juga masih cukup terkendali. Nah, berarti kita sebenarnya secara tidak langsung ya agak jauh ya dari kata-kata resesi. Ataukah sebenarnya kita agak-agak terlena nih di kondisi ini, sehingga kita lupa gitu ya dengan jaring pengaman yang ada. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah kita benar-benar jauh dari kategorial resesi itu gitu karena masih cukup aman di saat ini? Saya pikir sih kalau kondisi APBN, kalau kita ngelihat dari situ ya, dari APBN segala macam itu kita masih sangat terkendali sih Mbak Maria. Saya pikir pemerintah saat ini juga sudah sangat baik mengendalikan inflasi maupun inflasi suku bunga, kemudian juga rupiah juga sangat terkendali ya sebagai indikator variabel makroekonomi kita. Jadi saya pikir sih kalau untuk resesi mungkin enggak ya. Cuman memang kalau kita lihat saja beberapa saat yang lalu kita punya pertumbuhan ekonomi, ekspektasinya kan sudah mulai diturunkan ya. Karena memang kita nggak bisa hindarkan pengaruh dari international economy juga sih Mbak Maria. Iya, Jadi iya. kita mungkin nggak masuk resesi, tapi memang perlambatan ekonomi itu sangat real ya kita bisa rasakan nanti di tahun-tahun mendatang jika pertikaian atau geopolitical tension ini masih tetap berlangsung, Mbak Maria. Nah, sekarang kita coba lihat lebih dalam nih, Bu Made terhadap, aset-aset yang ada di Indonesia ya, aset kelas yang ada di Indonesia. Nah, performanya akan, seperti apa? Contoh misalnya kita lihat kondisi dari pasar saham kita, performanya cukup baik, ini sudah naik begitu ya, sudah 10%-an kurang lebih begitu ya kalau kalau dihitung secara Ya. year to date. Nah ini, kans, rawan koreksi seperti apa? Apakah juga nanti akan ada pengalihan dana sehingga outflow akan jauh lebih besar? Karena belakangan ini sebenarnya aksi dari investor asing cukup lumayan signifikan di pasar kita ya. Tapi seperti apa sih resiko-resiko yang akan muncul nih setelahnya begitu? Apakah ini sudah cukup tinggi begitu sehingga rawan koreksi dengan kenaikan 10% untuk indeks Bu Made? Iya, year to date memang udah naik 10,5% ya Mbak Maria ya. Foreign flow Mhm. juga kita lihat udah hampir 40-50 triliun ya year to date ini. Dan kalau dilihat valuasi kita sebenarnya udah satu standar deviasi ya untuk IHSG kita sendiri. Apakah itu rawan koreksi? Pasti, karena kita memang sudah naik cukup banyak. Tapi apakah pertanyaan berikutnya apakah memang kita benar-benar rawan koreksi itu apakah buruk gitu? Tentunya enggak ya Mbak Maria. Karena saya lihat banyak investor juga sangat menanti entry point-nya lagi masuk ke pasar saham kita sih Mbak Maria. Jadi Mhm. kalaupun ada koreksi mungkin banyak investor akan berpikir untuk mulai masuk lagi. Dan walaupun kita memang secara valuasi sudah tidak murah lagi, tapi saya lihat foreign flow masih tetap masuk.
karena mereka juga memang nggak terlalu banyak pilihan di luar sana ya Mbak Maria. Kalau kita perhatikan negara Cina saja, Cina juga ekonominya juga melambat, terus juga banyak problem di internal negaranya mereka. Kemudian juga di Eropa, apalagi ya Eropa kan memang sangat terkait sama geopolitical tension yang sedang terjadi sekarang Mbak Maria. Kemudian kalau kita perhatikan juga India sama katakanlah Taiwan itu tahun lalu sangat besar inflow ke tempat mereka yang menyebabkan valuasi mereka juga jauh lebih mahal dibandingkan kita. Jadi memang di tempat-tempat lain juga pilihannya nggak terlalu banyak ya Mbak Maria. Itu menyebabkan kita kelihatannya lebih atraktif dibanding tempat-tempat lain. Asia dan ASEAN mungkin ya. Indonesia, Thailand itu infonya juga sangat banyak ya beberapa saat terakhir ini. Jadi kalaupun ada koreksi, kita masih tetap atraktif compare ke tempat-tempat yang lain Mbak Maria.